Halo, good morning. Good morning, Miss. Oke, sudah berdoa? Sudah, Ibu. Baik, jadi Ibu langsung absen saja. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Jordi sakit, Jadi, sakit. Siapa lagi selain itu? Seifa Alfa, Ibu. Minggu lalu siapa yang tidak hadir? Afila dengan Diana, Ibu. Baik. Keterangannya? Alfa, Ibu. Apa semua? Ini buat kusut semua nih. Sebelum materi siapa? Bertiga, Ibu. Ya baik. Kalau begitu adik-adik tarik nafas dulu, pegangan sedikit dulu, sembari Ibu siapkan materi ya. Ibu. Iya, Ibu. Baik, adik-adik Ibu mau tanya nih. Have you ever helped your parents? Pernahkah adik-adik bantu adik-adik punya orang tua? Selalu. Bantu apa? Bantu cuci piring, masak apa itu? cok nasi. Nasi. Oke. Karena bantu buat kopi juga. Buat kopi oke, Elvin. Karena tadi bilang Elvin pernah bantu mama buat kopi toh? Kira-kira untuk bisa dapat satu cangkir kopi itu Elvin bikin bagaimana? Mulai dari tangan tuang gula, kemudian kopi, setelah itu air panas Ibu. Kemudian Diaduk. Jadi kopinya. baik, terima kasih Elvin. Nah, adik-adik berdasarkan jawaban dari Elvin, ada yang bisa tebak tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Cara membuat kopi. Oke, baik. Suatu. Baik, benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Nah, kira-kira tujuannya apa ya kita belajar tentang procedure text ini? Supaya kita tahu langkah-langkahnya. Oke, good job. Jadi tujuan dari kita belajar procedure text itu adalah supaya adik-adik paham bagaimana struktur dari procedure text, dari pengertiannya, strukturnya apa saja, kebahasaannya apa saja, dan tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik bisa lihat contoh yang ada di PPT yang ada di layar. Bisa. Ikuti setelah Ibu ya. Ya, Ibu. How to make a cup of coffee. How to make a cup of coffee. Artinya, Bagaimana cara mencampur kopi? baik. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Ada yang bawa kamus? Lupa, Ibu. Lain kali coba, di sini belum ngomong-ngomong bareng. Yang berikutnya ada material or ingredient. Material or ingredient. Ulang. Material or ingredient. Artinya alat dan Bahan. Satu orang minta tolong untuk baca dulu. Saya, Ibu. Ya, dipersilakan. 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder. Tidak kelihatan, Ibu. Lihat, hot water, cup, A cup saja dengan spoon. spoon. Good job Diva. Jadi artinya di material ingredients-nya itu ada beberapa alat dan beberapa bahan. 2 spoons of sugar artinya 2 gelas. Oke. 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi. hot water, Air panas. a cup, Gelas. cangkir, a gelas itu gelas. Kalau mau bahasa Inggrisnya, tulisannya M-U-G-E. Yang berikutnya a spoon atau sendok. Yang berikutnya ada dia punya steps-nya. Satu orang bisa bantu Ibu baca. Oke, Diana, semangat sekali Diana. Terima kasih. Dia dirabut. Saya Ibu. Kalau begitu Olga saja. First, prepare 2 spoons of sugar
a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Oke, good job. Yang berikutnya yang kedua siapa mau coba? Saya Bu. Oke, Elvin. Second, put 1 spoon of coffee Powder. into the cup. Oke, yang ketiga. Next, pour some hot water into the cup. Yang keempat, oke yang keempat ini Nabila, aku sudah angkat tangan tadi. Then add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Oke, good job. Yang terakhir, Finally, Fernando. Finally, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi ini adalah contoh dari text procedure. Nah, di sini tentang bagaimana membuat satu gelas kopi. Baik, tadi kan Ibu sudah tanya toh, have you ever helped your parents? Nah, pernahkah adik-adik membantu adik-adik punya orang tua? Adik-adik bilang, iya sudah pernah. Ada yang bilang tadi, ada yang bantu masak, bantu cuci piring, bantu buat kopi. Nah, sekarang bisa tidak adik-adik bagikan adik-adik punya pengalaman dalam membuat sesuatu kan? Misalnya cok nasi tadi. bisa Ibu. Oke, siapa yang mau coba? Oke, Diana. Diana pernah bantu atau pernah bantu mama dalam bikin apa? Biasanya masak nasi, Ibu. Yang pertama. Yang pertama siapkan beras. Setelah itu Kemudian siapkan beras. ditapis dulu atau tidak? Biasanya sudah ditapis, Ibu. Ditapis. Kemudian Siapkan jadi ukur dulu. ukur Berapa lama? 2 box. Terus Biji gong. Setelah itu beras dicuci sampai bersih. Dicuci 2 kali. Setelah itu siapkan air. sudah dicuci teman-teman biarkan Diana ini dulu ya. Jadi tidak air Diana. Teman-teman yang lain kita dengar Diana dulu ya. Ya, Ibu. Silakan Diana lanjut. Setelah itu tuangkan air ke dalam beras yang sudah dicuci bersih. Beras diukur menggunakan Jari dulu. untuk 1 ruas. Setelah itu Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Cici masak sayur apa? Sayur kol. Bisa berbagi ke teman-teman bagaimana cara Ricci masak sayur kol? Yang pertama, beli sayurnya, Yang kemudian potong sayur sesuai selera, habis itu cuci sayur, kupas bawang, tuang minyak yang sudah kompor dimasak, ada kualinya, tuang minyak, habis itu bawang, sayur, air sedikit, tuang minyak, enak makan. oke, good job. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita ke pembahasannya. Nah, sebenarnya apa itu procedure text? Nah, di sini ada 3 pengertian dari text procedure. There are 3 definitions about procedure text. Ada 3 definisi dari text procedure. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Text. The first one is the text that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana kita mengikuti sebuah instruksi. Nah, contohnya how to use the video or the computer. Nah, jadi untuk definisi yang pertama, bagaimana kita mengoperasikan sesuatu. Misalnya, bagaimana kita mengoperasikan komputer atau tape recorder. Nah, dan yang kedua, text that instruct how to do a particular activity.
Nah, jadi yang kedua, teks yang menginstruksikan kita untuk berbuat sesuatu. Nah, contohnya resep. Nah, contohnya tadi kan teman-teman bilang dalam memasak atau instruksi dalam bermain game. Dan yang ketiga, teks that deal with human behavior. Teks yang berkaitan dengan tindakan manusia. Kira-kira itu seperti apa ya? Nah, itu bagaimana how to live happily and how to success. Bagaimana kita hidup dengan bahagia atau bagaimana kita mencapai sukses. Kan dengan langkah-langkahnya toh? Iya. Bisa diikuti? Bisa. Nah, jadi yang pertama, ingat kata kuncinya. Yang pertama itu explain how to use instruction. Ya, text that instruct how to do a particular activity. Dan yang terakhir, text that deal with human behavior. Nah, tujuan dari procedure text itu ada berapa di sana? Dua. Bisa baca? Bisa, Ibu. Oke, yang pertama, to explain. To explain. Apa itu to explain? Menjelaskan. Nah, coba kamu saya. To explain atau to tell the reader how to make something. Ya, jadi menjelaskan dan memberitahukan pembaca bagaimana membuat sesuatu through a sequence of action or steps. Jadi through itu melalui, a sequence itu urutan, ya, melalui urutan dari aksi atau langkah-langkah. Nah, yang kedua, to explain steps, ya, untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat sesuatu. Nah, jadi intinya tujuan dari prosedur teks itu untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana membuat sesuatu melalui tahapan-tahapan atau melalui apa? Ya, langkah-langkah. Nah, di prosedur teks itu juga ada dia punya strukturnya. Yang warna merah bisa lihat? Bisa. Jadi struktur di procedure text itu ada 3. Itu ada apa saja? Goal. Yang kuat. Goal. Yang berikutnya? Material. Yang terakhirnya? Step. Nah, jadi struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu tujuan atau goal. Yang kedua itu material of ingredients-nya, ada alat dan bahan. Dan yang ketiga itu ada steps-nya. Nah, dalam menulis teks prosedur kita juga harus memperhatikan dia punya tata bahasanya atau fitur bahasanya. Yang pertama, use adverbial of sequence atau kita menggunakan kata keterangan urutan. Nah, itu ada first, second, third, the last, and etc. Nah, di contoh yang tadi, adik-adik baca dulu. Use adverbial of sequence itu ada apa saja tadi? First, second, third, the last. Ada juga after that, then, next. Di contoh teks yang ini, kira-kira adverbial of sequence-nya itu yang mana? Yang warna hijau, terus yang warna hijau. First, second, next, Good job, oke. Yang berikutnya itu menggunakan use command or imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, prepare 2 spoons, put some spoon off, pour some hot water, stir it well. Oke. Di contoh teks yang ini, kira-kira kalimat imperatifnya yang mana? Ya, dari tadi hanya Dina saja yang jawab nih. Yang lain kemana? Supikir gorengnya di luar kah? Oke, jadi kalimat perintahnya itu yang warna biru. Nah, yang kalau dalam bahasa Indonesia tadi bilang tuangkan, aduk, campurkan, nah, itu kalimat perintah. Dia memerintah kita untuk melakukan sesuatu. Kalau di sini prepare 2 spoons of sugar, artinya
Maksudnya apa tadi? Siapkan 2 sendok gula. Yang berikutnya, Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Pour some hot water and then stir it well. Stir it well itu aduk. Nah. Dan yang berikutnya kita menggunakan adverbial to express detail time. Nah, ini tuh misalnya kayak adik-adik lagi memasak misalnya ya. Terus kayak didinkan selama 2 jam. Misalnya. Nah, 2 jam itu menunjukkan keterangan waktu yang detailnya. Misalnya itu kayak sana for 5 minutes, selama 5 menit atau selama 2 menit seperti itu. Dan yang berikutnya menggunakan action verbs, menggunakan kata kerja. Itu kayak tuangkan, letakkan, buang, ambil, didinkan dan bisa diikuti? Bisa, Ibu. Tidak ada apa? Tidak ada verb duanya, tidak ada did-nya, tidak ada when-nya, tidak pakai itu. Masih ingat toh? Masih, Ibu. Baik, sebelum kita kerja tugas, Ibu mau adik-adik main game dulu. Jadi gamenya ini namanya potato talk. Apa itu potato? Kentang. Satu orang pilih dia punya lawan, kemudian maju. Nanti Ibu instruksikan bagaimana main gamenya. Oke, Bu. Ibu, siapa yang mau coba? Anda. Oke. Diana dengan Diva. Dewi. Nah, jadi nanti kan potato talk. Ya. Diva sebut po, dia sebut te, potato, jadi baku sambung. Tapi tidak boleh putus. Siapa yang salah sebut dia duduk terus ganti orang. Paham? Paham. Siapa mau duluan sebut po-nya? Saya. Nah, Pilihan? Po, te, to, po, te, to, po, te, to, po, te, po, to, te, to, po, to, to. Dia udah kalah. Oke, siapa yang mau tantang Diva? Saya. Bilang. Tidak, sama Viva. Iya, tuh. Oke, coba. Po, te, to, te, po. Siapa yang mau tantang Diva lagi? Orga. Saya. Oh, bilang. Siapa? Po, te, to, po, te, po, to. Oke, sudah selesai? Sudah semangat? Baik, di sini ada contoh text procedure, tapi dia punya goals-nya, dia punya strukturnya tidak ada. Jadi adik-adik tentukan ya mana dia punya goals-nya, material or ingredients-nya yang mana, dia punya steps-nya apa saja. Terus kalimat imperatifnya itu tuh yang mana saja. Bisa? Bisa. Oke. 2 menit ya, karena kita baru bahas tadi. Oke, silakan. Nah, jadi ini kan ada teksnya toh. Nah, teman-teman tentukan dia punya goalsnya apa. Nah,
material or ingredients-nya yang mana saja. Terus itu dia punya steps-nya yang mana saja. Terus itu kalimat imperatifnya yang mana? Yang mana-mana saja. Sudah bisa? Sudah. Oke, yang lain? Sudah toh? Jadi dia punya goals-nya apa? Oke, good job. Dia punya material or ingredients-nya apa saja? Ada pintar semua ya. So smart. Yang berikutnya ada steps-nya atau langkah-langkahnya. Apa saja di sana? At first, peel the mango and blend it. Next, cut the mango into pieces and put them into the juicer. Then put the water, ice, and sugar. After that, turn on the juice and wait about 15 seconds. Finally, pour the mango juice into the glass and ready to drink. Oke, good job. Nah, di sini dia punya keterangan urutannya. First, next, then after. Oke, dia punya kalimat perintahnya. Peel the mango and clean it. Cut the mango into pieces. Put them into the juice. Oke. Turn on. Pour the mango. Good job, luar biasa. Nah, sekarang ibu ada hadiah. Permen. Ini hadiahnya untuk kelompok. Terus dikerjakan ya. Nah, yang pertama itu cocokkan dia punya vocabulary-nya. Yang pertama itu gambarnya apa? Dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Terus yang kedua kita cocokkan yang ini. Kira-kira gambar ini dia punya langkah-langkahnya itu dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Oke? Ya. Ini dalam buat sup ya. Ingredients to make chicken soup. Ini juga dari bawah. Tidak masuk ini dalamnya. Sudah ibu. Sudah. Kelompok punya warga belum ya? Kita bersama sedikit lagi ya.